Kapolri cukup banyak. Kalau pasangan dengan Mas Kaisang, saya sih belum yakin ya. Kalau saya sih mungkin tidak ya. Tapi kalau ada perintah dari ketua umum, dari partai, saya harus siap. Kalau ada perintah, Wan, kamu maju karena begini, ya harus saya lakukan. Saya akan sampaikan ke keluarga, ya kamu harus kalah. Karena lebih kepentingan rakyat. Ya jadi itulah saya tanya ke Sinteyong, akan bisa merubah nggak ini kalau kamu naturalisasi prestasi timnas? Dia bilang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di DPO dari Polomas. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Sebenarnya kita yang mendatangi beliau ya. Tokoh nasional, mantan Kapolda NTB, mantan Kapolda Jawa Barat, mantan Kapolda Metro Jaya, kemudian penjabat Gubernur Jawa Barat. Saat ini Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Langsung saja, Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Muhammad Iryawan atau Bapak Iwan Bule. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya ngeliat Bapak minder, mukanya nggak berubah-berubah dari dulu. Makasih nih sudah mampir ke tempat saya. Iya Pak, sama-sama Pak. Maaf tidak bisa ke DPO. Siap Pak. Polomas, tapi teman-teman bisa ke kantor saya. Sama-sama Pak. Ini sebelum ngobrol-ngobrol panjang Pak, saya penasaran soal nama Bapak nih Pak. Pak Iwan Bule nih Pak. Bapak kan ada garis keturunan Jerman Pak ya, dari ibu kalau nggak salah Pak ya. Iya. Bapak salah satu pejabat yang punya nama panggung nih Pak, sampai sekarang Iwan Bule gitu. Itu nama Iwan Bule itu dari kapan dan siapa Pak yang ngasih pertama kali? Ya dari TK kali ya, dari saya sekolah itu udah dipanggil Bule. Jadi emang ya dulu udahlah kita terima aja, mungkin itu pemberian nama dari Yang Maha Kuasa juga. Akhirnya dipanggilnya namanya ada Iwan, nama kecil saya. Oh, panggilan Iwan. Nama Iwan mungkin banyak ya. Karena mungkin Bule sendiri panggil Bule. Ya kita mau marah bagaimana ya, memang itu panggilannya, kita terima aja. Dari kecil lah ya. Dari kecil lah ya. Dari sebelum TK teman-teman masih main dipanggil Bule aja. Nah, kalau dulu waktu saya masih kecil di Bandung kan, ya katakan kulitnya sawo matang dan putih. Iya. Kalau saya kan kelihatan sendiri gitu. Putih sendiri. Rambut pun merah sebetulnya. Wah, aslinya ada. Bisa hitam aja gitu. Oh. Nah, aslinya pirang. Jadi ibu Pak ya dari ibu. Ya mungkin biar lebih jelas, kakek saya memang ada Jerman, darah Jerman. Schneider Pak ya. Schneider Pak ya. Schneider itu kalau kita farm lah. Iya, kan oke. Kalau ada Kota Barat, Siregar, Simanungkalit, kalau di sana ada Schneider. Schneider itu keluarga yang bergerak di bidang garmen lah Schneider. Garmen, konveksi. Ada bakery. Itu ada bakery itu kue. Ada kue ya. Saya kebetulan kakek saya Schneider. Jadi kakek saya menikah dengan orang Indonesia. Ibu saya masih Bule juga keluarnya. 50% kan. Ibu saya menikah dengan orang Indonesia, orang Kuningan. Bapak. Kemudian keluar saya 20%. 20%. Masih Bule juga. Masih Bule juga, panjang tuh. Schneider kayak pemain timnas Jerman tuh ada ya? Apa Belanda? Ada juga. Schneider juga ya. Masih saudara lah ya. Masih satu farm. Ya. Pak Iwan, kita ngobrol pertama soal politik ya Pak ya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Pak. Rame sekarang Pilkada Jakarta Pak ya. Kita nggak bisa, Jakarta itu DKI atau DKJ lah ya. Di Jakarta rame ada nama Pak Anies dan Gerindra, kemarin Pak Dasko juga sebut Pak Ridwan Kamil Pak. Melihat perkembangannya setelah itu ada Mas Kaisang bilang siap aja, realistis kalau dipasangkan dengan Pak Anies gitu. Pak Iwan melihatnya gimana kalau ini sih kita masih ini Pak ya, kalau misal Pak Mas Kaisang dengan Pak Anies gitu ya, Pak RK kira-kira Pak Iwan melihatnya seperti apa di Jakarta? Kan itu belum pasti ya. Betul. Semuanya belum ada kepastian. Betul. Ya, kita dalam menunggu cuma prediksi dan analisa saja. Iya. Saya pikir dua-dua Anies atau RK itu mempunyai peluang yang besar ya.
Cuman kalau saya sayangkan Anies kenapa maju jadi gubernur. Kenapa Pak? Ya tanyakan sama dia lah ya. Ya sudah lah, kalau sudah presiden kan tinggal nunggu menurut saya ya. Tapi ya itu kan pilihan hidup ya. Betul. Ya RK juga cukup kuat. Jadi nanti pasangannya belum pasti juga. Siapa? Anies sama Mas Kaisang atau RK dengan siapa. Betul. Yang jelas dua-dua cukup kuat. RK meskipun di Jawa Barat tapi dia followernya besar sekali itu. Iya. Ya suka tidak suka, media sosial memegang peranan penting di Indonesia ini gitu. Cukup besar itu, hampir 20 sekian juta ya. Instagram. Itu menentukan juga meskipun belum tentu memilih, tapi itu salah satu parameter juga lah gitu. Jadi saya belum bisa memastikan mana kira-kira akan menjadi atau menduduki gubernur di sini antara dua tokoh tersebut. Yang jelas peluang cukup besar dua-duanya. Ya kalau Mas Anies kan bekas gubernur di sini juga, RK juga sama juga di Jawa Barat, tapi namanya cukup beken juga lah di Jakarta. Follower cukup banyak. Kalau pasangan dengan Mas Kaisang, saya sih belum yakin ya. Kita tunggu aja. Kalau saya belum yakin, boleh dong. Betul. Pendapat yang lain silakan, saya sendiri silakan. Jadi kita tunggu mungkin pas pendaftaran nanti kita lihat. Iya. Kalau bagi saya, ya saya ingin menang kepada partai yang diusung Gerindra dong. Ya kalau nanti dipastikan Gerindra mengusung RK, saya harus kerja keras untuk memenangkan. Bukan memenangkan saya secara sendiri, bukan. Salah satu bagian yang saya punya jaringan di Jakarta, saya lakukan itu. Kan karena saya harus tegak lurus sama partai. Siapapun yang diusung nanti pada partai Gerindra, saya pasti bekerja, ya tanpa diperintah pun saya masih bekerja untuk memenangkan calon partai Gerindra di Jakarta. Ya kemarin Pak Dasko sebut nama Pak Ridwan Kamil. Ya. Nah Pak Ridwan Kamil oke lah di Jawa Barat populer Pak. Tapi apa dia sebegitu populernya di Jakarta meski follower Instagramnya tinggi Pak ya? Apakah pemilih-pemilih Jakarta itu sudah teredukasi untuk Ridwan Kamil yang oke nih memimpin Jakarta? Apa dia cukup Jawa Barat aja deh gitu? Gimana Pak ngeliat? Banyak pertimbangan dari partai mungkin ya. Saya melihat baik Jawa Barat maupun Jakarta, RK mempunyai peluang. Kalau Anies pasti di Jakarta karena nggak pernah di Jawa Barat kan. Betul. Karena tadinya kan kita juga nggak ngerti kalau Mas Anies mau maju juga kan. Menurut saya, tapi ternyata ada konstelasi berubah. Tapi ya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Politik ya. Masih ada. Jadi sekali lagi untuk peluang. Untuk saya selaku kader partai, apalagi saya wakil ketua Dewan Pembina, jadi saya tegak lurus kepada ketua umum atau ketua Dewan Pembina kepada partai, siapapun nanti. Jadi masalah peluang, RK ini kan hanya follower saja, ini di Jawa Barat, betul. Tapi namanya dalam politik, nanti kita kan masih ada tahapan dalam pilkada, ada kampanye, ada lain sebagainya. Itu kan kita masih bisa bergerak. Ya. Dengan jaringan yang saya punya, saya bekas Kapolda Metro Jaya, saya lama benar juga di Jakarta. Kenapa saya tinggal di Jakarta? Akibatnya saya Jawa Barat. Karena sebagian besar kawan saya di Jakarta, gitu. Akan saya upayakan semaksimal mungkin untuk membantu partai Gerindra memenangkan calon yang diusung. Semua bergerak. Iya. dengan jaringan saya yang ada ya. Ya sekali lagi saya hampir 20 tahun lah di Jakarta. Lama juga Pak ya. Jadi alhamdulillah berkawan, saya senang. Kata beliau 1000 musuh itu terlalu satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit. Itu kata Pak Prabowo. Jadi saya lakukan itu door to door dulu. Pokoknya setiap hari dulu harus ada 2 kenalan orang saya dulu waktu saya di Jakarta. Sudah kenalan orang baru. Sama saya perintahkan kepada jaringan saya di bawah gitu ya. Pak Iwan, tadi Jakarta sudah Pak ya. Kita bergeser sedikit ke Jawa Barat nih. Bapak kan sebagai pernah penjabat ya Pak ya, gubernur. Penjabat ya Pak ya. Setahun lebih kalau nggak salah Pak ya. Nggak sampai 6 bulanan lah. Ini Jawa Barat, Jakarta ini sama kerasnya Pak, sama salah satu penentu standar politik nasional lah. Gerindra, kalau Bapak diusung sebagai cagup Jawa Barat dari Gerindra dan koalisinya nanti gimana Pak? Ada peluang di situ Pak Iwan? Kalau secara pribadi, kalau boleh saya bicara itu? Boleh Pak.
keluarga sih nggak ngizinkan ya semua. Oh ya? Ya anak-anak, kenapa udah mau apa lagi? Papa udah lama berkiprah di pekerjaan. 36 tahun loh saya di polisi. 36 tahun di polisi ya? Ya, Wah, 36 tahun. Kemudian waktunya Papa bisa berkumpul sering ya. Dulu juga berkumpul, tapi ya sangat amat jarang ya. Karena hampir semua bicara begitu. Udah diprotes ya? Jadi ya kita harus dengar juga kan. Toh juga akhirnya kita sama mereka juga kita nih berkumpul kan. Tapi bukan berarti tidak lebih penting rakyat sama negara, lebih penting itu. Kalau saya sih mungkin tidak ya. Tapi kalau ada perintah dari ketua umum, dari partai, saya harus siap. Kalau ada perintah, Wan, kamu maju karena begini, ya harus saya lakukan. Saya akan sampaikan ke keluarga, ya kamu harus ngalah. Karena lebih kepentingan rakyat lebih besar. Kalau memang diperintah, ya. Dan rakyat juga. Tentunya kalau rakyat juga menginginkan saya di sana, tapi kalau sudah perintah partai kan harus kita lakukan. Gitu. Saya pasti saya kalahkan keluarga. Untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa. Ya. Kan Jawa Barat meskipun provinsi kan itu kan rakyat juga di situ ada. Bagian kecil daripada negara Indonesia kan itu provinsi. Gitu. Itu aja Wan. Luar biasa nih Pak Iwan. Ya. Tapi memang Jawa Barat kita belum ada nama sih, belum ada. Ya. Seramai Jakarta sama Jawa Timur lah. Ya. Jawa Timur kan Gerindra udah declare Bu Hovifah dengan Mas Emil ya, resmi maju. Tapi Jawa Barat memang nggak kalah seksinya Pak sebenarnya Pak. Pak Iwan juga pernah di sana, Kapolda gitu ya, di pemerintahannya juga gitu. Salah satu putra daerah kalau kita bisa putra daerah Jawa Barat Pak ya? Iya Jawa Barat ya. Yang potensi. Tapi kalau perintah Pak Prabowo jalan nih Pak? Jalan. Jalan. Dengan semua daya upaya dan kemampuan saya yang ada di Jawa Barat. Memang saya lama. Artinya lama tuh sekolah sampai SMA di sana. Kemudian meskipun saya melanglang buana di Jakarta kan sering berinteraksi dengan masyarakat Jawa Barat. Itu. Kecil besar di Jawa Barat Pak ya? Ya, ibu saya sih orang meskipun turunan Jerman orang Sukabumi. Bapak saya orang Kuningan. Jadi memang antara Jawa Barat ujung dan ujung itu. Saya besar di Bandung kan itu. Wah Jawa Barat banget nih. Gitu. Bicara Pak Prabowo nih Pak. Ini kan pemerintahan ke depan nanti Oktober lah ya. Pak Prabowo, Mas Gibran. Pak Iwan melihat seperti apa nih Pak? Ini kan Pak Prabowo kan banyak dari penawaran tentara nih Pak, TNI lah ya. Sementara kita lihat penawaran polisi belum banyak terekspos di timnya Pak Prabowo lah, kita bilang gitu. Penawaran? Iya, kira-kira gitu Pak. Nanti ke depan timnya Pak Prabowo yang dari Korps Bayangkara, kan dulu sempat ada bilang Pak Prabowo tidak akan menganaktirikan polisi. Kalau saya nggak salah kutip Pak ya. Iya. Pak Iwan melihatnya gimana Pak? Ya saya pertama hormat kepada beliau karena beberapa kali beliau menyampaikan baik di kuliah umum di Sespimti, di mana di Lembang itu kan level pamen sama calon pati lah ya, menyampaikan bahwa apabila beliau dipercaya oleh rakyat, tapi memakai sandi Sipolan katanya, Polan itu Prabowo lah gitu. Itu belum masuk dalam tahap kampanye tuh. Masih jauh ya. Nah, dia bahwa polisi masih tetap di bawah Presiden sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Ya. Oh, nggak dirubah. Jadi saya tentunya berbangga karena itu yang diinginkan oleh insan Polri, termasuk saya yang pensiunan maupun yang dinas gitu. Karena memang polisi bisa kuat besar seperti sekarang untuk bisa mengawal Kamtibmas karena kita langsung di bawah Presiden, semuanya bisa langsung, anggaran pun besar, kemudian juga semua bisa dilakukan oleh kepolisian. Jadi itu yang saya membuat bangga kepada beliau gitu. Yang kedua kalau tim kita kan sama, itu ada TNI Polri. Ya kita serahkan ke beliau lah. Jadi beliau tahu mana yang akan beliau lakukan gitu kan. Yang penting buat saya Pak Prabowo sudah ditetapkan jadi presiden dengan dilantik. Untuk itu cita-cita saya. Kenapa saya masuk Gerindra? Salah satu itu termasuk saya ingin juga ada warna lain di Gerindra ya gitu. Dan saya memang langsung masuk
bukan relawan atau mungkin tim lain, saya langsung masuk ke partai gitu. Ya jadi saya beliau jadi presiden pun sudah senang, bahagia. Karena saya mempunyai keyakinan dari dulu saya lihat sosok beliau adalah sosok yang betul-betul patriot. Sosok yang ikhlas dan ternyata diucapkan oleh Gus Dur. Jadi waktu saya jadi polisi pun saya sudah mengagumi beliau. Karena dengan patriotnya beliau, dengan legowonya beliau, dengan berhati yang ikhlas, itu membuat saya jatuh cinta kepada beliau. Jadi sebetulnya beliau sudah jadi presiden, buat saya udah cukup. Lain-lain kalau beliau memerintahkan saya menjadi apa, itu bonus. Kalau beliau bilang, Wan kamu di situ aja, nggak apa-apa. Jadi buat saya ikhlas apapun. Yang penting beliau saya jadi presiden, kita doakan beliau bisa menjabat nanti sesuai dengan visi misinya, sehatkan beliau, Indonesia akan lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, lebih adil lagi, dan menjadi negara maju, jadi negara berkembang. Dan saya melihat betul visi misi beliau yang untuk kepada negara Indonesia yang kita cintai ini. Gitu. Kalau lagi ngobrol ini kita lihat foto-foto dengan Pak Prabowo banyak sekali Pak, berdua lagi ya. Kayaknya cukup dekat sama Pak Prabowo Pak. Pernah kalau diskusi itu diajak spesifik nggak Pak? Misalnya bahas soal Kamtipmas, keamanan, soal apa gitu? Iya, kalau beliau ya intinya kan ada buku paradoks beliau. Oh iya, bukunya Pak. Ada 2 seri kalau. Ya negara kita ini negara kaya tapi masih kurang, masih miskin. Jadi paradok kan, kaya tapi nggak kaya gitu. Nah, itu dibahas sama beliau, dari mana kita bisa mendatangkan devisa ke negara, ada satu komoditas, lain sebagainya. Yang paling saya terenyuh itu waktu satu mobil saya sama beliau dari Hambalang ke Jakarta, nggak salah ya. Beliau hanya berkata, itu yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Beliau bilang, Pak Iwan umur saya sekarang sudah 72. Itu masih tahun 2023. Ya. Oke, tahun lalu ya. Kalau saya diizinkan maju jadi presiden, diridhoi oleh Maha Kuasa, dipilih rakyat, umur saya sudah 73. Sudah cukup tua. Saya enggak Pak, Pak Mahathir juga 90. Ya, kan berbeda. Ini bicara saya. Saya hanya ingin memberikan terbaik sebelum saya dipanggil oleh Maha Kuasa. Waduh. Bayangkan aja. Saya bilang Bapak. Ini semobil berdua nih Pak? Iya, dari belakang tuh masih ingat. Bayangin aja. Beliau apa sih yang nggak punya? Iya. Maaf. Ya kepintaran punya. Pangkat ada. Material punya. Semuanya ada gitu. Ada juga konglomerat gitu. Saya bilang Bapak ini kok ngomongnya ya pasrah sekali gitu. Iya. Ya saya berikan yang saya punya. Ya mudah-mudahan saya masih diberi umur panjang bisa memimpin terus. Saya bilang Bapak harus terus memimpin. Apa yang nanti saya bawa Pak Iwan? Yang saya bawanya nggak ada. Saya ingin nanti kalau saya dipanggil suatu saat hanya peti jenazah saya dikasih merah putih sebelum jenazah saya kain kapan dimasukkan, itu akan berbahagia melihat Indonesia lebih maju. Oh, itu aja. Dalam banget ya. Iya dalam. Wah saya kaget tuh. Sebetulnya saya agak malu sih mau nanti saya air mata kan. Tapi ya, di hati saya betul-betul terharu sekali gitu. Termasuk ini tanah saya di Hambalang. Ya saya akan jadikan nanti pendidikan untuk kepintaran bangsa Indonesia. Itu aja sebetulnya. Yang lain sih diskusi tentang visi misi ya menurut saya ini yang lebih penting. Di antara visi misi yang beliau buat ya, ketulusan beliau lah untuk negara Indonesia gitu. Ya semua mungkin tulus juga semua presiden. Tapi kan ini kan saya dengar langsung dari beliau gitu. Itu sampai sekarang sampai hari ini pun saya masih terdengar di kuping saya gitu. Kan pernah saya sampaikan juga tuh di podcast apa tuh. Pernah saya sampaikan. Jadi sampai begitunya beliau gitu. Untuk bangsa ya kita harus berbuat. Kita sekarang sudah pensiun, diam pun mati. Ya udah baik berbuat. Nanti mati juga. Mati itu artinya nanti dipanggil juga oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi memang luar biasa. Belum punya filosofi. Jadi itu seorang sosok Prabowo Subianto menurut saya. Jadi Pak Iwan siap-siap nih Pak, ditelepon masuk kabinet. Setelah Yang Maha Kuasa. Kalau obrolannya udah dalam di kursi belakang gitu kan. Obrolan di kursi belakang. Kan, ya mungkin beberapa pos sesuai kapabilitas Bapak kayaknya.
Ya alhamdulillah itu rezeki saya bisa tahu, oh ternyata itulah seorang Prabowo Subianto yang saya dulu mempunyai prediksi, wah ini orang ini memang kalau tampang sih tentara ya, agak galak wajar loh. Belum pasukan khusus, kalau nggak pasukan komandan pasukan khusus harus begitu. Gitu. Tapi hatinya baik banget, hatinya salju banget, dan saya bisa pastikan itu. Beliau pemurah, pemaaf, bahkan di Hambalang itu ada semut pun nggak boleh dibunuh, malah dikasih makan. Kenapa? Ini lebih dulu hidup di sini daripada kita gitu. Itu kan menarik gitu seorang sosok Prabowo Subianto gitu. Jadi ya alhamdulillah terima kasih, ini kan persentase memilih beliau cukup tinggi juga gitu. Ya kita berdoa lah semoga beliau bisa sehat, banyak umur, bisa menyelesaikan visi misinya menuju Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, sentosa mungkin. Termasuk kan programan aneh orang ribut makan bergizi gratis ribut-ribut. Bukan untuk beliau, untuk rakyat kok. Dan negara lain ada 70 sekian yang melakukan itu. Itu kan SDM-nya akan terasa nanti gitu. Termasuk beliau memikirkan stunting. Itu dari 2013 loh. Kita dengar stunting itu kemarin-kemarin aja 6-7 tahun yang lalu. Beliau dari 2012 sudah memikirkan. Padahal beliau bukan Menteri Kesehatan. Gitu. Beliau waktu di Kemhan juga bercerita. Beliau menyiapkan laboratorium untuk semacam penelitian COVID. 13 beliau bangun. Ya itu kan bukan urusan beliau. Beliau ketahanan kesehatan yang belum pikirkan gitu. Ya artinya beliau betul-betul memikirkan negara ini. Meskipun bukan tupoksinya Pak Prabowo di Kemhan. Gitu. Beliau berani mengeluarkan yang dia punya materialnya untuk kepentingan negara saat ini. Jadi sekali lagi kita doakan beliau ya. Pak Iwan, bicara soal Kamtipmas tadi Pak, Bapak 36 tahun Pak. Baru separuh hidup Bapak di kepolisian Pak ya? Iya, separuh hidup. Betul, separuh hidup saya. Mengabdi buat negara. Kalau kita mundur ke belakang, zaman saya jadi reporter di lapangan, lihat kasus Bapak banyak kasus besar nih Pak, yang Bapak tangani. Salah satunya kasus Gayus, mungkin banyak kasus Gayus, kasus pajak gitu. Waktu itu kalau nggak salah, Bapak satu pesawat dengan Gayus ya, pakai kaos hitam dan segala macam. Dulu kan kita Gayus tuh hampir setiap hari jadi headline. Ini orang di mana segala macam. Atau Pak Iwan datang bawa di pesawat. Pak ada ceritanya nggak? Pak Gayus gimana? Bisa bawa pulang? Ya Gayus itu kan memang waktu itu yang dicari ya. Beliau ternyata sudah pergi ke Singapura lah, pergi ke luar negeri ya. Hanya diperintah oleh pimpinan saya Pak Kapolri untuk membawa pulang. Dalam benak saya nggak kenal dia. Nah, saya bilang Pak mungkin ada tim lain Pak. Dulu Pak Kapolri Pak BHD ya. Oh BHD. Ya kamu aja dia bilang gitu. Siapkan aja. Ya saya bawa perangkat junior saya yang saya anggap mampu untuk tim ya. Saya berpikir bagaimana cara bawa pulangnya karena kita tidak bisa nangkep dia di sana. Pasti. Itu kan negara orang. Jurisdiksinya. Otoritasnya pasti. Kedua, tidak ada perjanjian ekstradisi antara Singapura di kita. Kan banyak penjahat kita di Singapura. Betul. Yang itu yang tapi saya bilang ini tugas. Kita harus lakukan dengan maksimal, mission of complete-nya kita lakukan. Jadi saya menyiapkan data dia siapa Gayus, saya siapkan mungkin minta waktu 3 hari. Sampai akhirnya kita tahu ada di Singapura gitu. Di Singapura nggak bisa ditangkap. Kita komunikasi tadinya sulit sama dia. Nggak bisa, tapi kita sudah tahu. Kita ada di Sentosa Island, di Festive Hotel, kemudian pindah ke Paragon, pindah lagi ke Mandarin kalau salah ya. Masih ingat Pak Iwan? Masih ingat ya, terus di Takashimaya gitu. Kita bagaimana saya menghubungi dia. Akhirnya bisalah saya kontak dia gitu. Saya komunikasi, saya pakai bahasa Batak juga, saya WhatsApp. Ya, kebetulan kawan-kawan Batak kan banyak. Itu apa? Itu untuk menemukan chemistry. Nah, sehingga merasa nyaman lah sama saya. Ya akhirnya saya pengen ketemu dia. Kemudian sehari aja dia sudah akan berangkat ke Pantai Gading kalau salah. Udah mau terbang ke Pantai Gading? Ya, dari Pantai Gading dia cerita ke Meksiko, baru nanti ke Amerika dia. Ceritanya begitulah. Gayus ya. Tapi alhamdulillah masih berikan rezeki sama Yang Maha Kuasa. Ya, kemudian saya sampaikan dia, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Dia bilang, abang nggak bisa nangkap saya. Saya teriak, abang ditangkap.
bener. Kalau saya nangkep dia, kan nggak bisa bawa pulang. Bagaimana kan? Iya. Dia teriak, saya ditangkap otoritas Singapura. Disitulah saya bagaimana agar dia nyaman kepada saya. Jadi pendekatan. Ya, cara psikologis lah, cara human relation ya. Person to person lah. Saya sampaikan suatu saat kamu harus mempertanggungjawabkan ini. Gitu. Itu Gayus di sana sendiri ya, Pak? Nah, sama istrinya, sama anaknya. Oh, anak istri di sana. Ya. Sempat ada kata-kata, ya bang kita atur ya gampang. Oh, dia coba-coba ya. Ya atur ya gampang, tenang aja. Tapi terus lama. Nah dia sempat juga setelah dia dia kembali ke Indonesia mengiyakan, dia sempat bilang malam itu, bang saya besok bisa terbang. Waduh, saya bilang, Yus, kamu ini laki-laki, kamu udah anggap abang ke saya. Kalau kamu sampai nggak ikut sama abang, saya mati. Mati kenapa bang? Habis karir saya. Lu di Indonesia udah dengar kok lu mau pulang sama gua. Kebetulan waktu itu tanggal 31 Desember besoknya. 31 Maret pas ulang tahun saya besoknya itu. Dari sana sudah ada kameramen TV di Indonesia udah lama. Hebat juga tuh. Saya masih ingat berapa TV udah ada. Waduh kita takut kena sorot segala macam. Di Singapura di Orchard gitu. Ya akhirnya dengan meyakinkan saya kepada yang bersangkutan bisa dibawa pulang. Yang bikin dia mau akhirnya apa Pak? Karena saya bilang kamu hidup di Indonesia, keluarga kamu di Indonesia. Kesian keluarga kamu besar kamu. Ya. Dan suatu saat kamu pasti kembali, pasti kamu juga sampai kemana pasti juga bisa pulang. Dikejar. Lebih baik sekarang aja cepat. Mumpung saya menjemput kamu ke sini, kemudian saya bawa pulang, saya serahkan ke tim penyidikan dan gitu kan. Ya sekali lagi orang kan kalau sudah merasa mungkin chemistry diorangkan juga, merasa nyaman ya itu terpenting juga. Dalam hidup kan itu juga sebenarnya, saling menghargai juga. Ya meskipun dia buronan, saya terhargai juga dia sebagai warga negara Indonesia kan. Saya orangkan ya, alhamdulillah bisa pulang di pesawat. Itu udah ada wartawan, wartawan yang memang pinter ya. Wartawan udah ada di pesawat, tahu aja. Saya mau pulang pakai SQ, saya kecoh. Padahal saya pakai Garuda, udah ada juga di Garuda di pesawat. Saya nggak tidur tuh pakai kacamata hampir 2 hari ya. Saya bilang, Yus, jangan banyak ngomong, saya bilang gua ngantuk. Jadi cuma bilang, bang, abang tolong kawal saya sampai ke kantor Mabes Polri. Makanya dia kan gandeng saya terus. Iya. Ya saya nggak tahu kenapa ya, saya kan banyak musuh bang, ya udah, komit saya kawal dia sampai. Nah, terus kemudian istrinya juga kita pulangkan ke Indonesia dengan anaknya. Kan dia sangat sayang sekali kepada anak istrinya. Kita yakinkan anak istrinya selamat pulang gitu. Ya mungkin itulah kira-kira faktor yang dia mau pulang loh ya, bukan ditangkap loh. Beda sama Nazarudin di Cartagena, itu kan diambil karena kita ada penjara ekstradisi, diambil, dibawa pulang, diserahkan oleh polisi. Ini nyari sendiri, gitu. Ya, dia mau, gitu, sadar dia mau. Oh ya Nazarudin di Bogota ya, ditangkap betul. ya. Gayus Pak, terus ada kasus fenomenal lain, kasus Pak Antasari Pak. Ini mungkin saya mau tanya, Pak Iwan melihat kasus Pak Antasari seperti apa Pak? Pak Iwan salah satu penyidik ya, saya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus dugaan pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Iya, Zulkarnain ya. Ya, saya pernah bukan keluh kesah ya, saya bilang, ya Allah kalau kau bisa mundur lagi waktu ini, saya lebih baik memilih tidak usah jadi direktur ya. Karena di situ kebetulan ada terlibat kawan saya satu angkatan. Kombes Sudali Wijar itu. Yang ada polisinya, ya Kapolres Jakarta Selatan dulu ya. Ya, kan kalau kita penyidik itu kan melihat motif lah gitu. Jadi kan seorang Pak Antasari kan orang kaget apa mungkin, ya kita kan fakta. Kan dari mulai bawah, kita nggak urut dari mulai yang nembak, sampai sama siapa yang nyuruh, motifnya apa. Nah, sampai terakhir, ya siapa yang memerintahkan gitu kan. Ya mau beliau bilang itu rekayasa, yang jelas kan putusan sudah sampai tingkat ingkrah di kasasi atau PK ya, yang jelas sudah selesai. Saya tidak mungkin mempidanakan orang sesuai dengan unsur yang ada, itu diputus oleh hakim, bahwa dosa sekali saya gitu. Betul.
Tapi memang panjang, kalau cerita panjang banget itu. Karena dari awal kejadian penembakan itu kita sudah temukan handphone yang berkaitan percakapan antara Nazarudin dengan Pak Antasari. Tapi kan tidak boleh itu menjadi kesimpulan. Kita harus nyari dari pelaku penembakan sampai terus kata. Dari semua dari bawah ini pelaku nggak ada yang kenal Nazarudin kecuali Pak Antasari. Oke. Jadi yang lain kan nggak motifnya cuma ada yang disuruh, ada di perintah, ada yang dapat uang. Kalau motif pelaku penembakan uang. Motif Biliardi ke sini karena kenal Pak Antasari nanti mungkin bisa mendapatkan reward dan sebagainya ya. Jadi mau bicara apapun beliau ya silahkan aja. Jelaskan sudah diputus, pengadilannya ada, fakta, buktinya ada semua. Dan kita memakai scientific forensic investigation kan ya, dengan IT segala macamnya. Ya, jadi polemiknya cukup ramai. Ya. Saya juga cuman Nusantara aja loh, beberapa TV minta ke saya supaya bisa bicara kasus. Saya bilang, nggak usah lah, udah selesai kan. Ada selesai, ngapain lagi saya mau bicarakan. Ini cuma Nusantara aja diberikan keterangan. Terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan ini spesialis kasus-kasus besar nih Pak. Pak Iwan punya apa, skill apa sehingga dipercaya punya kasus? Ya pimpinan aja mungkin. Itu gimana, Pak? Buat saya kan kalau pekerjaan diberikan tuh harus saya selesaikan dengan tuntas. Ya? Jadi harus totalitas gitu, itu aja mungkin. Ya kebetulan saya di bidang reserse, di banyak kasus. Tapi enggak juga, saya Kapolda juga saya selesaikan tuntas. Demonstrasi terbesar mungkin seluruh dunia. 411 itu yang ramai, 212 itu kan saya Kapoldanya. Alhamdulillah nggak ada kerusuhan, nggak ada orang yang meninggal. Nah, itu kan yang pertama itu Pak ya, demo besar pertama. Oh iya, yang itu ya? Awalnya dari penistaan penodaan agama Al-Maidah itu, Ahok itu. Oh iya, Bapak itu ya? Saya Kapoldanya, bisa dibuka di Google itu. Iya, saya kelewat. Saya justru ingatnya kasus lain Pak, kasusnya Ariel. Pak cerita sedikit dong Pak, kayaknya Bapak sama Ariel jadi deket kayak sama Boril lucu juga. Sama-sama dari Bandung lagi kan? Saya lagi di luar, saya lagi umroh. Saya udah izin sama pimpinan saya, tapi ditelepon. Di mana? Saya bilang, saya lagi umroh. Loh, ya saya izin Bapak kan, saya bilang ke pimpinan saya. Bapak pulang dulu, ada kasus nih kan. Ya Pak, saya bilang, kasus apa? Wah ini nih. Kasusnya sih antik lah katanya, pokoknya video porno katanya. Ya biar aja kan, yang lain banyak kan. Tapi kamulah saya kan biar, ini ramai katanya. Ormas Islam udah mulai pada ribut. Takut terus ramai. Tetap Bapak yang diminta ya? Saya pulang, ya kan kembali tugas adalah nomor 1 kan. Umroh memang tinggal mau selesai sebenarnya. Boleh Pak, saya bilang saya minta waktu sehari, saya selesaikan dulu. Saya tinggal ke... Itu Pak, siapa waktu itu perintah Kapolri? Ke Medina Pak, betul Kabar Eskrim Pak Ito. Pak Ito Sumardi. Ya. Pulang nih? Pulang. Baru kita mulai, apa nih kasusnya? Oh ternyata ya, itulah. Video porno itulah ya. Wah itu saya bilang ini si Boril. Ya, kemudian waktu itu ke pengacara saya sampaikan. Saya bilang tolong serahkan ke saya. Kalau enggak saya tangkap. Daripada ditangkap ramai lebih ekstra aja. Malam jam 2 diserahkan ke kantor. Ke Bareskrim. Saya kasat dulu, kasat Jatan Ras Mabes Polri namanya. Kasat Jatan Ras. Serahkan, baru kita lakukan. Diserahkan tuh datang berarti Pak? Iya diserahkan, karena saya bilang tinggal pilih. Mau saya tangkap, atau pasti media ramai. Malu loh. Pasti kalau kan tahu kita berdua. Posisinya sudah tahu. Di apartemen ini, di lantai sekian, dengan siapa kita udah tahu kan gitu. Ya, atau kalau serahkan ke pengacaranya. Kan lebih baik diserahkan kan. Ya kalau enggak dapat juga gitu. Tapi kan lebih mengorangkan orang juga lah. Bagaimanapun ya meskipun dia melakukan itu tentu pasti manusia ada kekurangan lah. Pasti dari semua manusia tidak sempurna. Baru serahkan, baru kita periksa gitu. Dalam pemeriksaan sih kalau santai dia ngaku iya saya. Tapi pemeriksaan dia nggak mau. Kenapa? Karena nggak ada saksi. Saya bilang polisi ini dia bilang bisa membuktikan bahwa kamu pelakunya. Saya pernah tawarkan, kamu kalau bisa coba bicara di media minta maaf ke publik. Kamu
saya ajarin manusia tidak sempurna, agama saya mungkin kurang, mohon maaf atas kelakuan perilaku yang saya sampai heboh. Mungkin akan lain. Ini kan tekanan publik itu kan luar biasa. Itu. Ya kan harus kita ambil langkah cepat meskipun nggak tekanan publik juga. Sebetulnya kalau dia minta maaf kemudian nggak rame, kan pernah ada kejadian juga. Masalah Maria Eva ya, DPR itu. Kan ramai juga, tapi selesai kan. Nah disitulah jadi kita langsung melakukan investigasi kan. Ya kan nggak terlalu sulit juga, kan ada kamarnya, ada wallpapernya, kan. Kemudian ada lekuk tubuhnya, ada psikologi forensiknya, ada kemudian anatomi forensik ada 21, 16 itu menunjukkan tuh Ariel suaranya, voice-nya, gitu. Jadi ya hakim yakin lah. Kemudian kan ada saksi yang saya tahu ke satu tempat itu kan ada CCTV juga. Tapi setelah itu udah ketemu lagi. Kalau siang saya panggil ke kamar, ya Bang Ariel kamu nyanyi aja lah. Kamu kan orang Bandung tapi dari Padang katanya. Iya. Saya kasih nasi Padang aja nyanyi. Sampai saya kasih pemahaman. Ini sudah dinamika hidup kamu ini harus dijalani. Kalau kamu memilih, kamu menghadapi ya hadapi. Kamu tabah saya bilang. Kamu paling kena 2/3 dari sekian, paling karena sekian tahun, hitungan saya hakim biasa memutuskan kan gitu biasanya. Kamu tetap berkarya ya, kamu kan punya talenta. Nah dari situ jadi kawan. Dari jadi situ kawan jadi baik. kawan. Jadi kalau siang dia main di ruang saya sambil kerja dia nyanyi. Wah, langsung Ariel yang nyanyi. Pernah dia show di NTB ke rumah dulu dia. Sebelum show di Senggigi, main dulu di rumah nyanyi. Gitu. Wah, privat konser. Ya tapi memang itu anak keren lah, talenta bagus, arah bagus. Terus penampilan oke lah. Sampai sekarang ya kita kalau ada acara suka kontak, Bang, gue lagi show di sini gitu. Oh masih suka komunikasi? Masih. Ya. Habis itu karirnya melejit lagi dia. Alhamdulillah. Memang kan talenta musisinya kuat dia. Bagus. Ya itu mungkin sudah guratan hidup dia lah. Boril. Manggilnya saya Boril aja. Boril. Berarti masih ini keep kontak ya dengan Ariel ya, masih ngobrol-ngobrol ya. Baik-baik lah. Pak, ini tadi kita udah ngomong politik nih Pak. Terus ngomong soal 36 tahun di kepolisian. Paling terakhir nih kiprah Bapak di Timnas Pak, PSSI Pak ya. Kita tahu Pak ya, kalau kita baca-baca soal STY ini fenomenal karena kita kemenangan berkali-kali. Tapi kalau kita lihat runut belakang, jejak STY ini ada di Pak Iwan sebenarnya. Pak Iwan ini dianggap si paling ngerti STY. Kemudian telah menanamkan fondasi yang solid ke Timnas karena kan Pak Iwan menaruh STY sampai sekarang. Kalau nggak salah dulu waktu pertama mau merekrut Pak STY itu beliau juga lagi didekati sama klub Cina kalau nggak salah. Cina. Dengan harga yang lumayan tinggi. Saya jadi ingat kata-kata Pak Iwan tadi, mengorangkan, orang nih. Itu pendekatannya gimana Pak? Sampai dia nggak milih gaji besar di klub Cina, milihnya ke kita. Ya salah satu sebelum saya maju ketua umum PSSI kan ada visi misi saya. Salah satunya adalah tim nasional kita harus bagus. Kedua, liga kita harus enak ditonton, baik, benar, dan bagus lah gitu. Baru berikutnya training camp. Tempat latihan PSSI. Dan alhamdulillah sekarang Pak Jokowi sudah memberikan kepada PSSI di IKN. Di IKN ada. Saya minta 50 hektar dulu ke beliau. Alhamdulillah. Timnas kita sudah mulai bagus. Alhamdulillah sekarang. Nah, berkaitan STY, saya kan memprofiling ini timnas kok akhirnya rankingnya begini-gini aja gitu. Makanya harus ada terobosan, kita harus mencari pelatih. Dulu kan ada Luis Milla sebetulnya. Luis Milla. Wah itu ramai sekali, saya dihajar sama netizen tuh kembali STY. Tapi pada saat saya di acara AFC atau AFF di Kuala Lumpur, saya panggil mereka beberapa pelatih yang menjadi calon pelatih timnas. Salah satunya ke STY. Jadi kita diskusi lah sama dia. Saya didampingi XO, tim teknik, pelatih juga ada. Ya, diskusi, saya feeling ke dia gitu karena pertama dia masih orang Asia. Kedua dia pernah membawa
Korea Timnas menjadi Korea. nama besar mengalahkan Jerman, pelatihnya, dia pemain juga. Tapi banyak yang debatable juga gitu. Cuman saya surut dia paparan lagi, bagaimana kamu bisa membangkitkan timnas saya, coba. Apa pola kamu? Besoknya dia paparan lagi. Jadi 3 hal yang menurut dia. Tapi dia itu bilang, Pak, kalau enggak saya akan diambil oleh klub dari Cina kalau nggak salah. Iya, Nggak salah. Ya aduh, saya udah mulai jatuh hati ke dia kan gitu sama teman-teman. Dipaparkanlah pertama adalah kita harus merubah mental timnas. Menurut dia mentalnya, menurut dia ya tidak bagus. Ya mental petarungnya kurang, mental juara kurang, mental ngototnya kurang. Memang kan kita lihat kan gitu. Kemudian juga disiplin. Disiplinnya dia tuh banyak dia keras kayaknya. Satu-satu dia sudah ambil apal karakter pemain timnas. Kemudian buku akan dia lihat kan. Oh berarti ini orang benar-benar serius untuk mempelajari satu-satu pemain kita. Gitu. Ya termasuk yang terakhir adalah stamina. Stamina kita harus bagus. Nah, bagaimanapun pinternya skill, teknik, strategi, kalau stamina kedodoran 1 kali 45 tambah lagi 1 45 babak kedua kan habis kita keteringat. Masih tertarik. Kemudian akhirnya saya lakukan pendekatan. Ya orang Korea kan cukup keras ya. Iya. Beda juga meskipun Asia tapi kan karakternya beda. Nah, kemudian berapa kali tuh saya ajak makan, ajak bicara. Dia bilang ini ada yang mau ngantar saya. Ya udahlah kamu dengan saya aja. Bantu gua dong. Timnas saya pengen bagus. Saya bilang kamu ya menyesuaikan antara dua bangsa yang berbeda kan. Yang lain tim-tim lain ya banyak yang belum klop juga gitu. Tapi saya memohon kepada dia. Saya ajak ruang makan Korea, kita ngobrol, kita diskusi meskipun bahasanya kan ada translate. Jadi kembali sentuhan personal ya. Dan akhirnya dia milih. Sebetulnya saya akan milih klub lain dengan gaji yang cukup besar. Ya lu bantu gua lah. Indonesia kan harus bagus ini timnas kita rankingnya masih 179 kalau salah itu. Ya. Itu asalnya sebetulnya. Sampai sini pun kan kena COVID 2 tahun, kemudian masih belum klop dengan tim-tim pelatih yang ada di Indonesia kan ingat ramai itu. Ya itu sebetulnya. Oh pas masuk COVID tuh ya? Ya, berarti 2019 akhir tuh. Baru latihan berapa bulan, Maret 2020 kena COVID kan. Pandemi. Ya dengan kena COVID pun kita masih bisa berbuat kan. Jadi ya kalau dibilang orang yang membawa ya pada zaman saya memang ya bukan Iwan Bule sendiri. Kita kan harus ada dengan persetujuan XO. Tapi ketua umumnya Iwan Bule. Kebetulan kan gitu. Ya alhamdulillah ya itu kan sejarah nggak bisa dihilangkan. Betul, kan. betul. Sejarah. Kayak sekarang ketika meneruskan ya itu memang harus demikian kan gitu. Ya. Sinteyong ini terkenal pelatih yang disiplin tinggi Pak ya. Dia mempelajari tiap pemain gitu ya. Keras lah. Jadi justru malah dia ada, kalau saya baca-baca riset sedikit ya, ada pemain yang telat latihan berapa menit dia ini. Pak Iwan melihatnya seperti apa? Memang ini investasi yang Bapak tanamkan untuk timnas. Udah terbayang ini kayaknya sentuhan STY jadi. Karena kita nggak instan Pak ya. Prestasi nggak instan. Ini juga baru terasa setelah berapa tahun? Ya, 5 tahun lah ya. Memang karakter itu Pak Iwan sudah lihat dari awal Sinteyong. Oh ya, kan dari paparan dia di Kuala Lumpur kan sudah keluar itu. Termasuk. Jadi dalam pelaksanaan pun sama. Jadi saya harus komit dong. Dia kan pelatih. Meskipun kita yang bayar, tapi dia harus mempunyai otonom. Mempunyai hak sendiri untuk melatih timnas. Yang penting kan bagus buat kita. Dan itu dia lakukan gitu. Mental kepada pemain ya saya harus dukung. Tapi saya sampaikan satu, kamu saya tahu saya orangnya keras, tegas. Tapi tetap sama anak-anak saya jangan main tangan. Saya cepat sampaikan. Ya meskipun saya tahu dia tidak main tangan, tapi perlu dari awal dong saya sampaikan. Karena itu akan jadi polemik nanti kan. Jadi susah nanti sudah pelatihnya baik tiba-tiba itu lakukan jadi masalah besar nanti masih ramai kan gitu. Dan
pola mental dia lakukan itu memang luar biasa. Ya. Dia gembleng betul anak-anak, dia lihat makanannya, dia lihat porsi latihannya, kemudian disiplinnya. Dulu ada pemain yang bagus, setelah 2 hari ya datang ya terima aja dulu kan. Ternyata itu tidak menjadi hal yang baik bagi tim. Dia tidak ada satu kekompakan. Enak aja orang datang 2 hari juga nggak ada apa-apain. Ini nggak bisa. Jadi kita nggak bisa ganggu dia. Dia coret ya? Coret. Sudah di hotel, latihan di lapangan. Telat 15 menit coret. Saya ngomong, tapi saya harus komit, saya harus ikut dia. Karena dia bilang, maaf Pak Ketum, saya lakukan ini untuk kebaikan. Betul. Bisa saja nanti kita panggil lagi kalau memang dibutuhkan, tapi ini harus lakukan. Padahal itu pemain bagus gitu. Oh ya, saya bilang, disitulah dia lakukan disiplin. Sehingga habis itu semuanya tepat waktu. Dipanggil oleh timnas nggak ada yang telat. Dipanggil Senin gitu, jam 12 siang, udah pada datang. Bahkan minggu dulu ada yang lewat-lewat. Perlu orang begitu dulu Pak ya? Perlu orang begitu. Oh iya, ya karena memang ternyata itu yang membuat suatu tim jadi solid, jadi kompak, jadi merasa gua juga sama haknya gitu. Setara. Mau dia di back, penyerang, kiper sama. Ya jangan ada, meskipun ada striker bagus kan, striker juga nggak bisa bawa sendiri dari belakang, lebih over kan. Jadi memang luar biasa, termasuk di fisik muntah-muntah loh anak-anak. Saya lihat sendiri. Aduh, saya bilang ini gimana anak kuat nggak? Saya tanya ke mereka, Pak berat Pak. Tapi saya senang, dia bilang. Ternyata masih ada tenaga lain yang saya rasakan di badan saya. Karena mental dia sudah kuat kan gitu. Kayak mau mati tapi ternyata masih bisa, dia bilang gitu. Ya akhirnya kan fisiknya lihat aja sekarang kan. Iya. Ya dan memang proses, makanya saya kontrak dia 4 tahun sampai 2023. Karena memang harus panjang gitu. Nah, mungkin tiba-tiba Vietnam itu hampir 10 tahun lebih tuh membangun timnasnya kan. Ya sekarang kan baru terasa nih, padahal kepotong COVID tuh 2 tahun. Sekarang baru terasa, tinggal nerusin kepengurusan yang baru. STI-nya juga makin chemistry dengan anak-anak makin, tadinya kan bahasanya kan sulit. Dia ngomongnya bahasa Korea, ditranslate sama si JJ bahasa Indonesia. Saya bilang, kamu anak-anak bisa mencerna nggak? Pertama mungkin adaptasi, karena kan 2 kali bicara kan. Tapi lama-lama dia udah ngerti, tubuh Sintayong udah ngerti. Jadi artinya sudah ada satu kesatuan yang erat lah antara pemain dengan pelatihnya. Jadi ya kalau keras memang ya. Berat juga pelatih fisik. Berat juga. Saya juga dulu kesian, tapi nggak boleh saya mempengaruhi pelatih. Makanya apa yang diminta dia pasti saya akomodir gitu. Yang penting timnas maju. Ya. Hasilnya kelihatan. Iya. Maju. Tapi Pak, aturan naturalisasi nih Pak di zaman Bapak tuh seperti apa Pak? Dan sampai sekarang ya, kira-kira naturalisasi itu kan kita putuskan waktu sama Pak Menpora, Pak Jainuddin Amali. Pak Jainuddin Amali, Menpora sahabat saya, orang baik itu, ya. Dan sekarang wakil ketua umum. Kita ini akhirnya membuat putusan bahwa kita naturalisasi itu harus timnas yang minta, bukan klub. Klub nyewa pemain luar, klub liga-liga. Terus dia ngajukan naturalisasi, kita udah nggak bisa lagi. Jadi harus timnas, supaya memang naturalisasi itu hasilnya memang apa yang diinginkan oleh pelatih bagus-bagus seperti sekarang. Aturan itu berubah di zaman Bapak berarti? Zaman saya sama Jadi dulu klub boleh mengajukan? Dulu, sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Waktu itu kesian tuh kawan saya yang punya klub, besoknya mau ngajukan tuh kipernya, nggak boleh ya. Saya bilang lu harus komit, karena udah aturan gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Jadi semua naturalisasi sekarang itu kan pemain timnas semua. Rata-rata. Siapa minta? Pelatih. Dari mana? Dari hasil dia profiling melihat. Naturalisasi siapa? Ya ada aturannya naturalisasi. Ada garis keturunannya. Atau mungkin sudah 5 tahun main di sini seperti Maklok. Maklok kan lama tuh nggak keluar-keluar. Kita urus, kesian dia ingin sekali jadi warga negara Indonesia. Alhamdulillah sudah. Yang lain kan itu mereka ada garis keturunannya. Erkan Bagot juga garis keturunan. Kemudian Sandi Wes, Empati Nama, Jody Ahmad ada semua. Itu zaman saya tuh. 5 orang, termasuk yang sekarang tuh siapa tuh?
strike gitu ya. Ya ada beberapa orang tuh. Nah, Kenapa juga waktu itu Pak Iwan ubah Pak aturan naturalisasi? Apa yang Pak Iwan lihat? ribut orang di Indonesia, percuma naturalisasi katanya gitu-gitu aja gitu. Kan maaf, dulu ada pemain naturalisasi tua-tua datang ke sini, Iya, jadi warga negara kita. Orang yang ribut aja, jangan-jangan itu hanya pengen jadi warga negara, meskipun sebetulnya itu main juga kan, kan banyak. Jadi alhamdulillah ternyata itu membuahkan hasil yang cukup bagus ya bagi sekarang. Apa zaman saya tuh yang saya juga strike ya, kemudian ya Ivan kan, benar. Hadim ya? Ya itu juga saya ajukan ada 3. Sekarang diterus sama pengurus baru ya. Ya jadi itulah saya tanya ke Sinteyong, akan bisa merubah nggak ini kalau kamu naturalisasi prestasi timnas? Dia bilang bisa. Kenapa? Dia jelaskan. Ini Pak, ini kekosongan pemain kita di sini, ini kekurangan. Bukan pemain kita tidak bagus-bagus, ada, tapi ada yang tidak bisa diisi oleh pemain kita. Ya seperti kan kayak Ekan Bagot kan nggak ada pemain kita yang orang Indonesia asli yang tinggi sampai 190 sekian kan. Ya dari back lain sebagainya. Ini harus kuat di sini. Oke saya bilang, tapi tahun-tahun kamu jawab. Saya tidak mau pemain atau saya yang kamu datangkan meminta ke saya itu mainnya asal-asalan. Ya alhamdulillah ya gitu ya. Karena memang kita pun nggak mudah juga itu. Mau meyakinkan tim naturalisasi pemain kita deketin, kita berangkat ke Belanda, ada timnya. Ada yang orang tua datang ke saya, orang tua strike kalau nggak salah datang. Ini anak saya nanti di Indonesia bagaimana? Saya bilang saya jamin. Saya jamin itu artinya jadi warga negara Indonesia dengan baik, dia sampai meyakinkan ketemu ketua umum PSSI. Ya. Ada yang tim kita berangkat ke Belanda juga sama gitu. Ya, itu jadi, bagaimana Pak tim PSSI ya menginventarisir diaspora pemain kita di luar tuh kan mungkin apakah banyak sekali atau memang sedikit? Banyak, ada timnya saya. Sinteyong punya juga, jadi dikawinkan. Tapi kan semua usulan dari dia. Kita kalau dia usulan dari coach ya? Oh ya, kita punya, kita kasih data ke dia. Lu silakan pilih, dia punya data di compare sama dia. Nah, dia milih ini kenapa? Ini berapa kali main? Bagaimana apa namanya posisinya, kemudian ada videonya, dipaparkan dulu tuh. Oke, saya bilang kalau kamu udah yakin, kita usahakan untuk bisa naturalisasi kan gitu. Tapi ketentuan kembali harus ada dari keturunan itu kan gitu. Ada itu yang penting. Ya banyak lah, Perancis juga mainnya, maaf pemain Perancis ya, ini semua, tim nasionalnya hitam-hitam semua. Ya keturunan kan jajahan Afrika, jajahan Perancis. Gitu. Perancis mungkin satu cuma warga. Ya, Perancisnya cuma tidak satu. Banyak banget. Banyak semua aja. Ayo. Tapi ke depan program naturalisasi gimana Pak? Diperlukan atau kayaknya? Saya pikir ya pertama silakan kembali kepada pengurus yang baru ya. Yang kedua menurut saya selama memang itu masih bisa memberikan dampak efek yang baik ya nggak ada salahnya juga gitu. Tentunya ada komposisi dengan pemain kita ya. Itu kan memberikan apa namanya stimulus lah, memberikan pelajaran bagi pemain-pemain kita. Harus begini loh kalau main, ya gitu. Harus kayak begini, harus rajin begini, harus dan sebagainya. Harus kan lihatlah daya juangnya Jody Almart ya, Sandy Walsh juga dari back kan bagus kan. Ditiru sama Rizky Ridho sekarang. Iya. Keren juga itu anak tuh. Ada loh. Nah, saya berharap nanti ada Rizky Ridho lainnya yang bisa mampu menyamai adaptasi dengan pemain naturalisasi. Jadi yang ke depan saya serahkan kepada pengurus yang sekarang ya. Kalau boleh komentar terhadap kepengurusan Pak Erick Thohir, Pak Iwan kasih komentar apa Pak? Ya saya sih ingin tetap berharap timnas kita terus membaik. Ya saya yakin bisa dilakukan ya untuk sekali lagi karena kebanggaan sepak bola itu ada di timnas gitu. Dan tidak ada yang bisa mempersatukan bangsa itu kalau timnas main. Gitu. Betul. Tapi jangan lupa klub juga betul-betul diperhatikan untuk kompetisi liga kita, liga utama kita ya, Liga 1 kita gitu. Iya. Jadi saya pikir Sinteyong perlu dipertahankan ya. Karena saya lihat progresnya cukup baik dan dia sudah menyatu. Dan waktu itu menyampaikan nggak ada penghargaan yang diberikan yang saya rasakan
oleh rakyat atau oleh manusia kepada dia kecuali di Indonesia. Oh. Apalagi sekarang hampir kemarin semua tuh di stadion Sinteyong, dia kaget gitu. Filipina terakhir kemarin. Iya gitu. Jadi ketemu berarti Pak sama STI di sana. Saya dari atas saya bilang jauh kan. Kita nggak boleh turun kan. Nonton di atas aja. Seneng kita lihatnya gitu ya. Kemarin saya juga kebetulan lihat lawan Filipina di Stadion GBK. Memang sepak bola itu menyatukan kita semua. Iya. Benar-benar. Di situ yang nonton ada anak kecil, ibu-ibu. Semua ada. Orang udah ngerasa aman nonton bola sekarang. Iya. Nggak khawatir rusuh, nggak khawatir apa gitu. Iya. Harapan Pak Iwan untuk timnas Pak, kira-kira apa? Timnas kita harus terus melakukan terobosan-terobosan yang baik untuk bisa mencapai target yang ada. Jadi harapannya lain lagi, insya Allah dia akan menjadi macan Asia nanti suatu saatnya. Ya kan sekarang ASEAN kan hampir kita lah sekarang. Vietnam udah digasak berapa kali kan, sudah habis ya. Kalau Filipina juga kemarin kan selesai juga kan. Ya tinggal mendekati, kemarin juga nggak disangka bisa lolos di AFC, ya. Bisa ke babak semifinal kan gitu. Kan kita nggak diunggulkan. Betul. Nah saya yakin nanti akan jadi juara di ASEAN. Ini sudah pasti nih. Saya yakin betul. Nanti tinggal macan Asia. Kita minimal bisa Korea udah kemarin udah kalah sama kita kan. Kita bisa level sama mereka lah. Gantian dong kita juara. Kalau bisa juara satu kan bagus. Minimal di 5 besar aja. Di situ ada Korea, ada Jepang, Indonesia mungkin nanti. Keren banget. Nah, negara lainnya. Saya yakin itu akan bisa mencapai itu. Dan anak-anak sekarang sudah kelihatan bagaimana enak ditonton ya. Enak ditonton. Ya, hampir menyamai kayak nonton liga-liga tim Eropa lah, luar biasa lah. Senang kita lihatnya juga. Ya. Dan saya yakin bisa mereka melakukan karena mereka sudah tahu pola kepemimpinan pelatih Sinteyong kan. Ya itu mental itu, ya disiplin itu, ya stamina. Nggak ada kemarin kedodoran, nggak ada. Babak kedua masih. Ya dia masih kuat. Dulu kan. Ya. Ngos-ngosan. Ya jadi mungkin saran saya Sinteyong tetap pertahankan. Ya anak-anak tetap berarti lakukan latihan FIFA Matchday, pertandingan persahabatan dengan tim-tim kuat. Kalau tim yang kalau bisa 50 ke bawah gitu. Rankingnya 50 ke bawah. Jangan yang 100. Ya apa-apa. Nanti biar kita bisa lihat karena memang harus melawan tim. Ya. Kalau bisa ya, syukur-syukur kalau paling tidak yang 80-an gitu kan. Ya. Banyak gitu. Nah. Terakhir Pak Iwan nih, kita ya ngobrol-ngobrol seru banget. Saya juga udah sejam lebih. Pesan lah Pak, pesan buat timnas, fans sepak bola Indonesia dan PSSI ke depan lah Pak. Ya. Dari Pak Iwan kira-kira seperti apa? Ya sepak bola ini hiburan yang luar biasa. Hampir 2/3 penduduk Indonesia suka sepak bola. Ya. Dan orang kaget juga. Penggemar sepak bola di Indonesia. Jadi memang timnas ini harus bisa terus membaik, harus bisa dibanggakan. Rankingnya harus terus naik loh. Sekarang 134 ya kalau nggak salah. Ya 134 lah udah dari 179 zaman saya ke 151 itu 28 negara kita lalui. Dari 151 134 ya. Insya Allah kalau begini terus ranking akan terus membaik. Kita akan menjadi timnas yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan itu memberikan kebanggaan luar biasa kalau kita bisa memenangkan satu pertandingan, merah putih kita bisa berkibar dengan lagu Indonesia Raya kan luar biasa gitu. Ya kepada pengurus ya selamat bekerja ya. Ya kemudian jangan lupa liga pun penting, Liga 1 yang di Indonesia ya. Terus kepada fans sepak bola timnas khususnya dukung mereka, mohon saran aja kalau ada pemain yang kira-kira tidak pas pada saat main, jangan terlalu dihabisin, dibully di media sosial gitu. Meskipun ya itu hak netizen ya, mereka perlu pembelajaran karena masih anak-anak mereka. Umuran anak saya lah, umur 19, 20, 21 lain sebagainya. Oke Pak Iwan, terima kasih kita udah ngobrol panjang, ada 1 jam full kita ngobrol-ngobrol. 1 jam full. Iya, rekan-rekan pers, terima kasih sudah menonton DPO, narasumber kita Pak Iwan.
Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan.